Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anakku yang saya banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Hayya nashkuru biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Mudah-mudahan kita semua nanti fi yaumil qiyamah mendapat syafaat beliau, amin Allahumma amin. Pemirsa dan anak-anakku yang saya banggakan, mari kita awali thalabul ilmi kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan keberkahan dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Libtigha'i mardatillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyyatil khalisah niyatil mukhlisah niyatis shadiqah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah pada bab ke-7 pertemuan pertama, yakni dengan judul berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita melaju lebih jauh lagi kepada materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran daripada materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Fatir ayat 32, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Pada bab ini ada 3 surat dari Al-Quran dan 1 hadis tentang kompetisi kebaikan yang telah dipilih. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Fatir ayat 32, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Sementara tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dan menganalisis kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Fatir ayat 32, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Baik, pemirsa dan anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mengacu pada materi, alangkah lebih baiknya kita lihat peta konsep terlebih dahulu, gambaran secara umum materi yang akan kita bahas pada bab ke-7 ini. Baik, bab ini Bapak ulang lagi bahwa menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Materi secara umum yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang kedua, menganalisis Quran Surat Fatir ayat 32. Kemudian yang ketiga, menganalisis Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dan yang keempat, menganalisis hadis Nabi tentang berkompetisi dalam kebaikan.
Kemudian yang kelima, perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Baik, mari kita renungkan bersama. Seorang muslim sejati harus senantiasa berlomba-lomba dalam ketaatan dan selalu bersegera dalam kebaikan, karena umur itu pendek dan ajal itu terbatas. Seorang yang pandai dan berakal selalu akan bersegera memanfaatkan momentum sebelum datangnya halangan dan rintangan. Sungguh, tidaklah sama antara orang yang bersegera menuju kebaikan dan yang berlambat-lambat, juga antara yang berlomba-lomba kepada keutamaan dan yang memberatkan diri kepadanya. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ukhrawi adalah hal yang terpuji, yang akan bisa memperkaya kehidupan dan menjadikan seorang muslim berambisi untuk bisa mengangkat dirinya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sedangkan berlomba-lomba dalam masalah duniawi adalah tercela, karena akan membuat lalai dari Allah dan akhirat dan membawa kepada kejelekan dan kemungkaran, serta mendorong untuk meninggalkan kewajiban dan melaksanakan kemaksiatan. Ketika kita mengkaji sejarah Islam, kita akan mendapati bahwa Umar bin Khattab selalu menempatkan Abu Bakar sebagai rekan kompetisinya. Umar selalu berusaha untuk bisa lebih unggul dari Abu Bakar dalam amal dan pengorbanannya. Demikianlah para sahabat, dan masih banyak lagi para salafus sholihin yang sangat pantas kita jadikan teladan dalam menapaki kehidupan. Mereka berkompetisi guna menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Di sisi lain, mereka pun tentu senantiasa bersinergi dalam kebaikan, bersinergi dalam rangka mengembangkan dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Ternyata menjadi pribadi yang kompetitif itu perlu kompetisi yang sesuai dengan porsinya, kompetisi dalam kebaikan tentunya. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebelum kita melihat terjemahannya, alangkah lebih baik kita lihat terjemah kosakata atau mufradat. Di situ ada lafaz wijhatun. Wijhatun artinya kiblat. Kemudian muwalliha artinya menghadap kepadanya. Kemudian ada lafaz fastabiqu, maka berlomba-lombalah. Ya'ti artinya datang atau tiba. Selanjutnya terjemah ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 adalah, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Penjelasan ayat. Dalam menjelaskan ayat ini,
Quraisy Syihab menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat yang lain melalui Nabi dan Rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Perintah ini sekaligus membatalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya, termasuk untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis pada saat salat. Hal yang penting dalam pengarahan kiblat ini adalah menghadapkan hati langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan atau fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat bukanlah tujuan, tapi harus difahami bahwa umat Islam itu adalah satu dimanapun berada, sebab arah kiblatnya satu. Makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan, baik salat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan positif yang lainnya. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Dampak positif yang dihasilkan dari kompetisi dalam kebaikan yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat, mereka akan diperlihatkan semua amal baik atau amal buruk yang tak pernah dilakukan pada saat hidup di dunia, dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Pemirsa dan anak-anakku yang berbahagia, kita lanjut ke Quran surat Al-Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, zalika huwal fadlul kabir. Terjemahan kosakata atau mufradat dari Quran surat Fatir ayat 32. Yang pertama adalah lafaz aurasna. Aurasna, aurasna artinya kami wariskan. Istofaina, istofaina, istofaina kami pilih. Zalimun, zalimun, zalimun orang zalim. Muqtasidun, muqtasidun, muqtasidun yang pertengahan. Sabiqun, sabiqun, sabiqun yang terlebih dahulu. Al-fadlu, al-fadlu, al-fadlu artinya karunia. Kemudian terjemahan lengkap dari Quran surat Fatir ayat 32 adalah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran surat Fatir ayat 32. Kita masuk ke penjelasan ayat.
Secara umum, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun, dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Sikap-sikap mereka ini disebutkan oleh Al-Qur'an surat Fatir ayat 32 berikut ini. Kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangannya. Selanjutnya kelompok yang kedua bersikap pertengahan, yaitu orang-orang yang selain melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan, juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa zalimu li nafsih adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sedangkan muqtasidun atau tengah adalah orang yang seimbang antara kesalahan dan kebaikannya. Adapun sabiqum bil khairat adalah orang yang lebih banyak kebaikannya. Baik, barangkali itu materi yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, dan kami ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan atas segala aktivitas kita, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.